adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kakak harap semuanya baik-baik saja ya. Oh iya, sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulisnya ya. Oh iya adik-adik, udah pada kenal kakak belum? Kalau belum, kakak mau kenalin diri. Nama kakak, Kak Anggita Borisilalahi. Panggilannya, Kak Anggi. Apa? Kak Anggi. Ya, benar. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita mau bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Pada tahu kan? Oke, bangkit berdiri. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, oke adik-adik, sebelum kita melakukan ibadah lebih lanjut, kita mau berdoa dulu. Ayo kita ambil sikap berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk melakukan ibadah online. Berkati kami agar kami bisa mengerti atas firman-Mu. Ya Tuhan, berkati kakak Abang agar bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 19 ayat 2 untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah adik-adik, kakak mau menyampaikan pengumuman. Pengumuman pada minggu ini, kalian bisa mengumpulkan persembahan kalian ke rekening yang di bawah ini, atau kalian mengumpulkannya ke Sintua Week masing-masing. Atau bisa juga kalian mengumpulkan ke kakak abang sekolah minggu. Pengumuman yang kedua, untuk absen via Jimit, Horong 1 kelas Ester sampai dengan kelas 1 SD jam 10 pagi. Horong 2 kelas 2 SD sampai kelas 4 SD jam 11 siang. Horong 3 kelas 5 SD sampai dengan kelas 7 SMP jam 1 siang. Oh iya,
Berikut hasil karya adik-adik yang telah mengikuti kegiatan 17 Agustus. Wah, bagus-bagus ya. Terima kasih adik-adik. Dan untuk yang terfavorit dari setiap horong adalah sebagai berikut. Oke adik-adik, sekian pengumuman pada minggu ini. Dadah! Nah, itu tadi pengumuman pada minggu ini ya. Oh iya adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kakak mau adik-adik siapkan alat tulis, buku tulis, dan Alkitabnya. Oh iya adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau mengangkat satu lagu pujian Kidung Jemaat nomor 178. Musik. Beri
selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Indri. Nah, hari ini kakak mau membawakan firman Tuhan untuk adik-adik yang ada di Horong 2. Sebelum itu, kakak mau coba absen dulu nih adik-adik yang ada di Horong 2. Coba untuk kelas 2. Mana? Coba angkat tangannya, ada? Oke, sekarang kelas 3. Mana kelas 3? Ada? Oke, yang terakhir ada kelas 4. Coba angkat tangannya. Ada semua? Oke. Nah, adik-adik, apa kabar nih di rumah? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Kalau begitu, sebelum masuk firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh menjaga kami dan memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan tenang dan baik. Tuhan, berkati juga kakak guru sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam firman. Adik-adik sudah siapkan Alkitab dan alat tulisnya? Oke, kalau sudah, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Matius itu ada di perjanjian baru atau perjanjian lama adik-adik? Betul, Matius itu ada di perjanjian baru. Oke adik-adik, sudah ketemu? Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Adik-adik sudah bisa baca kan? Kalau gitu, kita baca sama-sama, kakak yang pimpin ya. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pengakuan iman rasuli. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar pengakuan iman rasuli pada bagian pertama. Dan sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk belajar pengakuan iman rasuli pada bagian yang kedua. Adik-adik yang tidak hafal bisa baca teks di bawah kakak ya. Oke, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tema pembelajaran kita hari ini adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau tanya, siapa sih Tuhan Yesus itu untuk adik-adik? Yap, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia lahir ke dunia dan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Terus dia menyelamatkan kita dari hukuman dosa atau hukuman maut. Sekarang kakak mau menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ketika Maria dan Yusuf bertunangan, ternyata Maria telah mengandung seorang bayi yang berasal dari Roh Kudus. Bayi yang dikandungnya itu adalah kudus dan suci. Tetapi diam-diam Yusuf ingin menceraikan Maria karena Yusuf merasa takut dan khawatir akan mencemarkan nama Maria di depan banyak orang. Tetapi ketika itu datanglah malaikat Tuhan ke dalam mimpi Yusuf dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah berasal dari Roh Kudus." Pada akhirnya, Yusuf tidak jadi menceraikan Maria. Kemudian, ketika itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah supaya semua orang dalam kerajaan mendaftarkan namanya masing-masing di kotanya sendiri. Maka pergilah Yusuf dan Maria yang sedang mengandung itu untuk mendaftarkan diri ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keturunan dan keluarga Daud. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnyalah dengan kain lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan, karena saat itu tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pada malam itu, Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Malaikat-malaikat begitu bergembira dan memberitahu semua gembala yang ada di Bethlehem bahwa Yesus telah lahir, dan mereka datang melihat bayi yang telah lahir itu. Adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus tidak hanya membawa sukacita bagi para gembala di Bethlehem, tetapi bagi kita semua. Mengapa ya kita harus bersukacita atas kelahiran Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Yap, betul adik-adik. Karena kelahiran Tuhan Yesus adalah anugerah dari Tuhan untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dia adalah juru selamat kita yang penuh kasih. Itulah makna dari kelahiran Tuhan Yesus bagi kita. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar untuk percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kita juga mau belajar dari kisah seorang Yusuf saat dia merasa takut dan khawatir ketika Maria telah mengandung. Yusuf mengambil keputusan untuk menceraikan Maria. Akan tetapi, Tuhan Allah menyuruh malaikatnya agar Yusuf tidak perlu merasa khawatir. Karena bayi yang dikandung Maria itu adalah bayi yang berasal dari Roh Kudus. Adik-adik, kita tidak boleh takut dan khawatir. Saat kita merasa takut dan khawatir, kita harus memohon pertolongan Tuhan. Kita tidak boleh memendamnya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Sama seperti Yusuf, kita harus memohon petunjuk Tuhan agar kita tidak salah mengambil keputusan. Begitu kan adik-adik? Iya, kita juga tentunya pernah merasa takut dan khawatir. Terlebih
dalam keadaan kita saat ini adik-adik ya. Banyak COVID di mana-mana, sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Kita harus gereja secara online, kita harus sekolah secara online. Dan itu membuat kita merasa khawatir tentang masa depan kita ya adik-adik. Kita takut jika teman kita, keluarga kita, atau bahkan kita terkena COVID. Nah, satu hal yang harus kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus yang lahir ke dunia adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, melindungi kita, menolong kita, mencukupkan kita ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang takut, khawatir, bahkan ketika kita sedang senang. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, demikian firman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang begitu luar biasa yang boleh kami dengar saat ini dan kami boleh dapatkan saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang lahir ke dunia adalah juru selamat kami. Tuhan, ajar kami untuk tidak merasa takut dan khawatir akan masa depan kami. Tuhan, berkati setiap aktivitas kami yang akan kami lakukan untuk 1 minggu ke depan. Biar Tuhan yang boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Dia lahir untuk kami. Pada tahu kan? Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia apa? Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Ayo kita menari. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia.
Oke adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita mau mendoakan persembahan kita. Lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memperlancarkan kegiatan ibadah kami secara online. Berkati kami, semoga kami dapat menerapkan firman-Mu di keseharian kami. Ya Tuhan, berkati persembahan kami agar berguna bagi gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke adik-adik, kita mau berdoa doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.